Bagaimana Yahudi zaman Yesus menerimanya sebagai Sang Mesias? Dikaji dari sudut pandang umat Kristen mula-mula Ortodoks, terutama yang berasal dari penganut Yudaism. Bagaimana umat Kristen mula-mula Ortodoks, terutama yang berasal dari kalangan Yahudi, dapat menerima Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan. Nah, inilah usaha dari Tuhan Yesus untuk memberikan pengertian kepada para murid 3,5 tahun dalam pemuritannya itu diajar sendiri. Jadi kalau Anda melihat orang-orang Yahudi itu paling tidak mereka sudah mengalami pendidikan sampai jenjang Talmud. Nah, setelah itu mereka ke Beit Midrash. Orang-orang yang tidak lulus masuk ke Beit Midrash ini kemudian seperti Petrus, Yohanes gitu kan. Kemudian mereka menjadi para nelayan, tapi bukan berarti mereka itu enggak sekolah. Mereka pasti sekolah. Hanya saja tidak masuk ke Beit Midrash. Karena untuk masuk ke Beit Midrash, orang-orang ini harus dipilih sendiri oleh gurunya. Nah, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus, ikutlah aku. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Langsung itu ditinggal. Kenapa? Ini adalah suatu ajakan untuk kenaikan strata sosial. Kenapa? Karena yang menyuruh untuk mengikuti dia itu adalah seorang rabi Yahudi, rabi yang mengajar di Bait Allah. Mereka akan diajar oleh rabi legitimate ini. Artinya, orang-orang yang dipilih Tuhan Yesus ini masuk ke Beit Midrashnya Beit Yesua. Jadi mereka adalah orang-orang yang sangat terpelajar. Kenapa? Jadi jangan bilang lagi bahwa murid-murid Yesus itu orang-orang yang tidak terpelajar. Karena mereka diajari oleh Sang Firman itu sendiri. 3,5 tahun. Kalau zaman sekarang itu tingkat sarjana bukan 4 tahun. Apalagi ini yang ngajar adalah Sang Firman sendiri. Jadi para murid Kristus melebihi dari semua para ahli Taurat. Karena yang ngajar adalah Rabi Yeshua, Tuhan Yesus sendiri. Nah, bagaimana murid-murid Kristus yang mula-mula ini dapat mengenali bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias? Karena guru mereka sebelumnya, yaitu Yohanes Pembaptis, dia menunjukkan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi inilah anak domba Allah yang menjadi pembayaran dari hutang darah itu. Bagaimana Yohanes Pembaptis ini tahu kalau Yesus itu adalah Sang Mesias, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Dia jelas tahu. Kenapa dia tahu? Yohanes adalah putra dari Elisabet, putra dari seorang imam Zakaria. Ketika Maria itu hamil, dia numpangnya kemana sih? Ke rumah Elisabet bukan? Dan kelahiran Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus ini hanya berpaut 6 bulan saja. Berarti mereka saling mengenal. Dan Elisabet sangat mengetahui bahwa apa yang di kandungan Maria itu adalah Allah yang inkarnasi. Itulah Sang Mesias. Jadi penunjukan bahwa Yesus Sang Mesias itu benar-benar dari orang yang tepat, yang mengetahui latar belakang Yesus. Anak siapa dia? Dia adalah seorang putra yang dilahirkan oleh seorang perawan Maria. Sehingga dia bisa dengan tepat menunjuk, itulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, inilah yang perlu dipahami oleh murid-murid Kristus. Kematian korban dan darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa disebut anak domba Allah? Karena dia akan menjadi domba sembelihan itu. Jadi di sini konsep tentang Mesias yang menderita sebenarnya sudah diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, itu bukan? Nah, Yesus inilah yang menjadi korban. Nah, kata korban itu berasal dari kata Ibrani karaf. Karaf itu artinya mendekat. Nah, dengan korban Yesus ini, maka kita dapat mendekat kepada Tuhan.
Dulu nggak bisa dekat. Kenapa? Karena ada dosa yang memisahkan. Sehingga Adam dan istrinya itu harus diusir keluar dari Taman Eden karena mereka berdosa. Nah, mereka hanya bisa datang mendekat dengan Tuhan dengan memberikan korban untuk mendekat. Korbannya korban apa? Korban yang mengandung darah. Yang dulunya diberikan secara tipologis dengan kematian darah binatang dan pengenapannya oleh Yesus Kristus sendiri. Inilah konsep anugerah yang tidak dimiliki oleh kepercayaan lain atau agama-agama lain. Jadi konsep anugerah ini hanya ada di dalam kekristenan. Apa sih konsep anugerah itu? Yang memberi tidak berkewajiban, yang menerima tidak punya hak. Allah nggak wajib kok untuk menyelamatkan kita, dan kita nggak punya hak untuk minta diselamatkan. Mau berdosa, upah dosa adalah maut, ya udah mati. Tetapi Tuhan mau memberikan darahnya sendiri untuk pengampunan dosa. Maka sesuatu yang tidak wajib dilakukannya ini menjadi anugerah bagi si penerima itu. Konsep ini yang tidak dimiliki oleh kepercayaan lain. Agama-agama lain, upaya manusia mencapai surga. Bayar sedekah, bayar zakat, beribadah, pergi ke tanah suci untuk mencapai surga. Tetapi keimanan murid-murid Kristus itu adalah upaya surga mencapai manusia. Jadi Tuhan yang berupaya untuk mencapai manusia. Inilah perbedaannya. Dan ini sayangnya oleh orang-orang Yahudi tidak dipahami sebagai kebenaran. Nah, jadi dulu konsep ibadah sakramental yang menggunakan darah binatang digenapi satu kali selamanya oleh kematian Yesus Kristus. Bukan sekali saja Yohanes menyatakan bahwa inilah anak domba Allah. Dalam ayat yang lain, Rasul Yohanes kembali mengatakan, ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Nah, para murid Kristus, Anda kalau membaca Yohanes 1 ayat 41, sudah memandang bahwa Yesus ini Sang Mesias. Kemudian Andreas dan Petrus melihat Yesus ini adalah Sang Mesias. Ada gelar yang lain bagi Yesus Kristus, yaitu Jesus of Nazareth, Yeshua HaNotzri. Nah, kenapa orang-orang Kristen dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan Notzrim? Karena Notzrim adalah para believer dari Yeshua HaNotzri. Filipus dan Nathanael menjadi pengikut Kristus. Dan mereka melihat Yesus Kristus itu adalah Sang Mesias. Itulah yang menjadi perbedaan yang jelas antara Yahudi pengikut Kristus yang sudah percaya Yesus dan Yahudi rabbinik yang tidak menerima Kristus. Kembali pada tulisan dari Maimonides dalam Hilchot Melachim 11 ayat 3, yang dimana Rambam ini menulis, jangan berpikir bahwa Mesias perlu melakukan keajaiban. Nah, apa yang ditulis dalam Hilchot Melachim 11 ayat 3 ini untuk merujuk kepada Yesus Kristus. Ya. Jangan berpikir bahwa Raja Mesias perlu melakukan keajaiban. Melihat dari keajaiban yang banyak dilakukan oleh Yesus. Dan tanda untuk menciptakan realitas baru di dunia. Atau membangkitkan orang mati. Bukankah ini sangat spesifik untuk merujuk kepada Yesus Kristus, bukan? Nah, bagi Rabbi Akiva, sosok Mesias adalah sang pembawa senjata. Yaitu siapa tadi? Simon Bar Khokhba. Nah, dia melihat bahwa Simon Bar Khokhba itu Mesias. Tapi apa? Akhirnya Simon Bar Khokhba itu mati ya di tangan orang Romawi. Berarti Bar Khokhba itu bukan Mesias. Nah, ini tulisannya Rambam pada awal abad ke-13. Nah, para guru bijak Geonim seperti dia tidak meminta darinya baik tanda maupun keajaiban atau tindakan ajaib. Hal yang utama adalah Sang Mesias itu bahwa Taurat dan hukum serta ketetapannya adalah kekal selamanya. Kami tidak menambah atau mengurangi. Jika dia tidak berhasil atau jika dia terbunuh,
diketahui bahwa dia bukanlah Mesias. Jadi Yesus Kristus itu kan terbunuh, berarti dia bukan Mesias dong. Yudas Makabe, dia kan terbunuh, berarti dia bukan Mesias. Simon Bar Kokhba, dia juga dulu pernah dikatakan bahwa dia adalah Mesias, tapi dia mati, berarti dia bukan Mesias. Nah, inilah yang menjadi pijakan dari para pengikut dari Yahudi Rabbinik, bahwa inilah konsep yang mereka idam-idamkan. Ada sosok yang mengembalikan Yerusalem dan membangun kembali Bait Allah. Disinilah kenapa orang Yahudi Rabbinik tidak dapat menerima Yesus. Karena Yesus mati. Yesus tidak bisa mengusir orang Romawi, tetap dalam penjajahan Romawi, gitu kan? Nah, itulah kenapa Tuhan Yesus perlu 3,5 tahun untuk memuridkan murid-muridnya supaya konsepnya jangan salah. Nah, pada ayat ke-6, Rambam menulis secara spesifik. Bahkan Yesus orang Nazaret yang nampaknya akan menjadi Mesias, dia dibunuh setelah diadili. Daniel telah bernubuat tentang dia, seperti dikatakan juga orang-orang lalim dari bangsamu akan membesarkan diri sehingga penglihatan itu menjadi kenyataan, tetapi mereka akan tergelincir. Wah, ternyata dia Mesias palsu. Nah, menurut pengajaran dari Rambam, Yesus Kristus bukan Mesias, Mesias palsu, membuat orang Yahudi tergelincir. Dan apakah ada kegagalan yang lebih besar dari ini? Semua nabi berbicara tentang Mesias, penebus Israel, penyelamat mereka, dan pengumul para tawanan, penguat mitzvot mereka. Tetapi ini menyebabkan orang Yahudi tersesat oleh pedang, dan sisa-sisa mereka tersebar, dan seterusnya. Jadi secara spesifik, geonim dari Yahudi Rabbinik menyatakan bahwa Yesus itu bukan Mesias yang dijanjikan karena Yesus terbunuh. Seperti halnya juga Yehuda Hamakabi, juga Simon Bar Kokhba. Jadi mereka tetap mengharapkan kehadiran Sang Mesias menurut konsep mereka, yang dimana Mesias ini mengembalikan kejayaan Israel seperti kejayaan kerajaan di bawah pemerintahan Daud dan membangun kembali Bait Allah. Mereka pastilah yakin akan Mesias itu akan bangkit. Seperti yang dituliskan dalam Rambam ini juga. Jadi kita perlu memahami ini. Kenapa mereka menolak Yesus Kristus. Sebenarnya memang demikianlah yang terjadi. Bahwa nantinya orang-orang yang salah paham ini, segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagaimana Yahudi zaman Yesus menerimanya sebagai Mesias. Nah, tentu saja ini adalah iman. Nah, bukan hanya pemahaman dari Alkitab. Tuhan Yesus banyak sekali bertanya jawab dengan orang-orang Farisi, orang-orang yang paham akan kitab Torah, orang-orang yang paham akan kitab-kitab tanah. Nah, pada suatu percakapan, Tuhan Yesus pernah bertanya kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, menurutmu siapa sih Sang Mesias itu? Nah, tapi sebelumnya kita perlu mengidentifikasi bahwa pemahaman orang Yahudi itu sudah memahami bahwa Sang Mesias itu pasti lahir dari dinasti Daud. Oleh sebab itu, Mesias disebut sebagai anak Daud karena ia dinubuatkan lahir dari keturunan Daud. Ya, seperti ditulis dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai 16, Yeremia 23 ayat 5 sampai 8, dan kelahiran Yesus Kristus itu sebenarnya sudah mengenapinya. Nah, Mazmur 110 ayat 1 itu oleh orang Yahudi dirujuk sebagai pengharapan Sang Mesias. Yang dimana Mazmur Daud itu menulis demikian, Tuhan berkata kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, pada Kejadian pasal 49 ayat 10 ketika Yakub memberkati 12 putra-putranya itu, ada satu berkat yang khusus kepada Yehuda. Tongkat
kerajaan tidak akan beranjak dari Yehudas ataupun lambang pemerintahan di antara kakinya sampai datang yang berhak atas dia, yaitu Silo. Apa itu Silo? Silo itu diartikan oleh orang Yahudi Rabunik sebagai Raja Mesias. Jadi lain dari Mesias itu adalah dari rumpun Yehuda, rumpunnya Raja Daud, dan itu yang berhak atas kerajaan itu adalah Silo. Nah, ini menarik. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka, "Anak Daud." Nah, berarti pemahaman dari orang-orang Yahudi sudah pakem. Pasti bahwa Sang Mesias itu adalah anak Daud, keturunan dari Daud. Nah, kemudian Tuhan Yesus menanyakan sesuatu yang sangat luar biasa, yang tidak mereka sangka-sangka. Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh Kudus dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, "Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya pula? Atau bagaimana mungkin dia keturunannya pula? Karena orang Yahudi itu punya hierarki. Leluhur selalu menduduki kedudukan yang lebih tinggi daripada keturunan yang di bawahnya. Bapak terbesar orang Israel itu siapa? Tentu saja bermula dari Abraham. Maka tidak akan ada yang lebih besar dari Abraham. Nah, Raja Israel, Daud, dan Mesias lahir dari rumpun Daud. Tetapi Tuhan Yesus memberikan satu pertanyaan. Kalau dia keturunan Daud, bagaimana Daud menyebut keturunannya ini tuannya? Nah, pertanyaan ini sebenarnya bisa dijawab oleh mereka. Tapi mereka mental block, nggak mau. Kenapa? Karena mereka akan ingat bahwa pernah ada satu kisah bahwa seorang perawan melahirkan seorang putra. Dan putra itu berasal dari benih Roh Kudus. Tapi mereka tidak mau percaya. Nah, kalau bayi yang dilahirkan ini dari rumpun Daud, yang artinya dia adalah cucu dari Daud, berarti dia adalah anak Daud. Nggak mungkin si cucu ini disebut oleh bapak leluhurnya sebagai tuan. Kecuali si cucu ini adalah dari benih ilahi. Jadi teka-teki ini sebenarnya bukan teka-teki. Orang-orang Farisi ini semuanya cerdas. Semuanya tahu. Tetapi mereka tidak mau admit di mulutnya bahwa Sang Mesias itu adalah sosok ilahi. Karena kalau menyebut Sang Mesias ini sosok ilahi karena disebut Tuan oleh Daud, Raja Israel, maka itu akan mau nggak mau akan merujuk kepada Yesus Kristus yang sedang bicara dengan mereka. Apa problemnya di sini? Mental block. Nggak mau admit, nggak mau ngaku. Nah, tapi nggak semua orang begitu. Orang-orang Yahudi tertentu. Misalnya, seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia sembuh ketika menjamah sayap jubahnya Yesus. Apa sih sayap jubahnya orang Yahudi itu? Talit. Jadi selendang sembayangnya orang Yahudi itu. Sayapnya itu. Nah, perempuan ini meyakini bahwa di dalam sayap itu akan ada kesembuhan. Dari mana pemahaman itu ada? Pemahaman itu ditulis dalam Maleaki yang dimana yang menyembuhkan dengan sayapnya itu hanya Tuhan saja. Jadi kalau Anda melihat peristiwa ini bukan peristiwa mistik. Jadi jubahnya Yesus itu mengandung mistik bisa menyembuhkan, bukan. Tetapi pemahaman dari perempuan ini memandang sayap Yesus ini itulah yang menyelamatkan. Di mana itu ditulis? Maleaki 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapnya.
kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Anda lihat di sini, yang menyembuhkan sayapnya. Dia ingat Maleakhi 4:2. Jadi bukan soal baju Yesus mengandung mistik, tetapi iman perempuan ini memandang Yesus adalah Sang Mesias karena dia Mesias ilahi. Maka dia sembuh. Nah, dari situ terdengarlah berita ini, maka orang-orang yang lain pun ingin menjamah sayap dari Tuhan Yesus. Selendang sembahyang Tuhan Yesus yang disebut dengan talit itu. Nah, di dalam talit itu ada sisit yang ada di punca jubahnya itu tadi. Nah, orang-orang yang menerima kesembuhan, kalau Anda perhatikan, Matius 15 ayat 22. Maka datanglah perempuan Kanaan. Ya Tuhan, anak Daud. Nah, berarti dia mengakui Yesus adalah Mesias karena dia adalah anak Daud. Matius 20 ayat 30. Dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Mereka berseru, Tuhan, anak Daud. Berarti apa? Mereka mengimani bahwa Yesus adalah Sang Mesias itu. Jadi ada dua golongan Yahudi yang percaya Yesus adalah Mesias ilahi dan yang lain tidak mau memandang Yesus adalah Mesias yang ilahi. Dan ada banyak sekali contoh-contohnya. Orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus bukan perkara magic atau mistik, tetapi dari iman mereka yang mengakui dan memandang Yesus adalah Tuhan, anak Daud. Iman yang menyembuhkan mereka. Nah, ini yang menjadi satu paradoks dari orang-orang yang paham akan Taurat. Tapi mental block tidak mau admit itu kamu. Bagaimana Daud memanggil keturunannya sendiri dengan tuannya. Ini tidak bisa tidak bahwa si keturunan itu pastilah keturunan yang ilahi. Dan digenapi dengan kelahiran Sang Mesias dari rahim dari perawan yang belum menikah. Nah ini pokoknya enggak. Jadi mental block. Mental block itulah yang membuat mereka tidak dapat diselamatkan. Mereka menganggap mereka tahu. Tapi enggak yang begini dong. Kurang sakti, kurang keren, kurang macho. Mesias harus jagoan. Yesus bukan jagoan.